Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Amelia dari kelas PGMI 6A. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester IPS. Nah, yang pertanyaannya yang pertama yaitu langkah-langkah merumuskan tujuan pembelajaran IPS. Nah, langkah-langkahnya itu ada 4. Yang pertama itu ada audiens. Nah, audiens itu adalah peserta didik atau anak didik kita. Nah, yang kedua ada behavior. Nah, behavior ini adalah kemampuan yang akan dicapai oleh anak setelah mengikuti pembelajaran. Nah, jadi setelah kita menjelaskan sebagai guru, menjelaskan kepada anak murid, apakah anak kita itu telah memahami apa yang kita jelaskan, dan kita mengetahui sampai mana tingkat pemahaman anak tersebut. Nah, jika kita menanyainya apakah anak tersebut sudah memahaminya atau belum. Selanjutnya ada condition. Nah, kondisi ini adalah situasi saat belajar atau aktivitas saat pembelajaran. Nah, apakah anak-anak aktif dalam pembelajaran atau malah ribut atau diam-diam saja karena tidak memahaminya dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada degree. Nah, degree ini adalah tindakan atau perilaku yang diharapkan. Nah, kita mengharapkan anak kita itu aktif dalam pembelajaran, menyimak, dan mampu mengulangi pembelajaran. Nah, jadi langkah-langkah pembelajaran itu ada 4 atau yang disingkat dengan ABCD, yang itu ada audience, behavior, condition, dan degree. Nah, jadi ada sebagian kalangan pendidik yang menganggap perlu diurutkan dalam pembelajaran, tetapi ada sebagian tidak perlu. Yang penting keempatnya itu tercapai. Baiklah, selanjutnya yaitu lanjut kepada soal yang kedua, yaitu tentang langkah-langkah mengembangkan materi pembelajaran IPS. Nah, di sini ada 3 langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor yang ada pada kompetensi dasar dan standar kompetensi. Nah, di sini yaitu menganalisis dan mempertimbangkan fakta, yaitu berupa fakta kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah, contohnya itu berupa konsep, fakta, prosedur, dan prinsip. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu menentukan jenis bahan ajar yang cocok untuk kompetensi yang harus diraih. Nah, kita itu harus mencocokkan. Nah, kira-kira ini cocok enggak sih dengan materinya? Kira-kira anak mampu atau tidak? Nah, kira-kira anak bisa enggak sih meraihnya? Gitu. Nah, yaitu berupa menganalisis dan mengidentifikasi ranah konsep, yaitu afektif, prinsip, ataupun materi lebih dari satu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu menentukan referensi bahan ajar. Nah, di sini bahan ajarnya itu bisa kita cari melalui video, buku cetak, internet, koran, dan sebagainya. Jadi, kita itu sebagai guru harus kreatif untuk menarik perhatian anak, sehingga anak-anak pun bisa menarik minatnya untuk belajar. Jadi anak-anak tidak merasa bosan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke soal yang ketiga. Yang pertanyaannya yaitu cara memilih dan selanjutnya yaitu kita masuk soal yang ketiga, yaitu cara memilih dan mengembangkan media pembelajaran IPS yang mampu meningkatkan minat belajar siswa. Nah, yang pertama itu kita itu harus memilih media pembelajarannya itu. Yang pertama yaitu kegiatannya itu menerangkan atau pembelajaran. Nah, kita itu harus menerangkan pembelajaran kepada anak-anak secara menarik. Nah, jadi kita itu tidak monoton atau hanya serius saja. Nah, kita membuat feedback dalam pembelajaran. Nah, setelah kita jelaskan dan kita tanyakan kepada anak murid kita apakah yang kita sampaikan itu anak-anak paham. Nah, jadi disitulah muncullah feedback dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu menentukan transmisi pesan. Nah, jadi kita harus menentukan pesan-pesan yang kita sampaikan atau kesimpulannya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan karakteristik pembelajaran. Nah, jadi karakternya itu seperti apa, caranya itu seperti apa, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi media
klasifikasi media ini kita harus memiliki media pembelajaran atau memilihnya. Nah, kira-kira media ini cocok nggak untuk mata pelajaran ini atau pembahasan ini? Nah, jika cocok kita bisa menggunakannya. Selanjutnya yaitu analisis karakteristik masing-masing media. Nah, jadi cara meningkatkan minat pembelajaran anak itu kita bisa membawa anak belajar di luar. Sekali-kali kita belajar di depan kelas, ataupun ada taman bunga di kelas atau di sekolah, kita bisa melakukan pembelajaran di sana, ataupun kita bisa melakukan observasi, ataupun kalau dalam pembelajaran IPS kita melakukan bazar. Jadi anak-anak itu tidak merasakan bosan, sehingga meningkatkan minat pembelajaran anak, sehingga anak antusias dalam belajar dengan suasana yang menyenangkan, santai, dan seru tentunya. Selanjutnya yaitu soal yang keempat. Nah, di sini soalnya yaitu cara guru membuat pembelajarannya aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, yang pertama kita masuk aktif. Nah, pembelajaran ini berpusat pada peserta didik atau disebut dengan student center, bukan pada guru atau teacher center. Di sini untuk mengaktifkan siswa perlu merancang pembelajaran yang baik, yaitu kegiatan berpikir, berbuat membuat pembelajaran dengan menyenangkan, yaitu peran guru sebagai fasilitator. Nah, jadi guru ini berperan penting dalam keaktifan pembelajaran anak. Nah, selanjutnya yaitu ada inovatif. Nah, inovatif ini yaitu adaptasi dari model pembelajaran yang menyenangkan. Jadi siswa itu lebih pasif menjadi aktif atau inovatif. Jadi anak-anak itu menemukan hal-hal yang baru, sehingga anak-anak itu lebih kreatif. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pembelajaran yang kreatif. Nah, di sini yaitu menstimulasi untuk mengembangkan gagasan dan memanfaatkan sumber media yang ada, yaitu memberikan respek terhadap ide-ide siswa. Nah, jadi jika siswa kita memiliki ide-ide, jadi kita harus menghargai ide-idenya dan menerima ide-ide dari anak tersebut ataupun saran dari anak, sehingga anak tersebut lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu ada efektif. Efektif ini yaitu yang dikelola oleh guru. Jadi keaktifan pembelajaran ini apakah keributan kelas ataupun anak-anak aktif dalam pembelajaran, jadi itu adalah dipegang oleh guru. Jadi keefektifan anak ini tergantung pada guru. Nah, selanjutnya yaitu menyenangkan. Nah, pembelajaran menyenangkan ini tentu yang diharapkan oleh semua anak. Jadi anak-anak itu tidak merasakan tekanan, dia merasakan kegembiraan atau semangat karena memiliki perhatian yang lebih, atau memiliki guru mencurahkan perhatiannya kepada anak-anak tersebut, kepada semuanya tanpa membedakannya. Jadi itulah pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal yang kelima. Yang pertanyaannya yaitu cara mengelola kelas yang siswanya lebih dominan bermain dan tidak akur satu sama lain. Nah, jadi jawabannya itu, jika anak-anak suka bermain, kita bisa menyuruh anak apa yang tidak berhubungan dengan mata pembelajaran, maka kita suruh anak untuk menyimpannya. Contohnya anak-anak itu membawa mainannya seperti kelereng ataupun balon. Nah, jadi kita suruh simpan kepada anak ke dalam tasnya, dan kita bilang apa yang tidak berhubungan dengan mata pembelajaran hari ini, diharapkan kepada anak-anak ibu semua harus menyimpannya ke dalam tas. Nah, itu adalah salah satu caranya. Nah, dan ada juga kita membuat anak
membuat anak games sebelum pembelajaran. Nah, jadi anak-anak yang suka bermain itu kita buat dulu games supaya anak-anak kembali ke pembelajaran sehingga fokusnya itu lebih meningkat daripada sebelumnya. Nah, jika anak-anak suka bertengkar ataupun tidak akur satu sama lain, nah kita bisa mengajaknya untuk berkomunikasi. Nah, kita menanyakan masalahnya apa dan kita bisa mengaitkan permasalahan tersebut dengan pembelajarannya. Nah, jika anak itu suka bermain, kita tidak boleh ataupun memukul papan tulis karena dapat membuat anak-anak itu merasa tertekan ataupun takut sehingga pembelajaran akan merasa membosankan. Nah, itulah jawaban soal UTS saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.